Mbak Feby, Pak Pito, Bapak Ibu semua penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Pagi ini izinkan kami mensosialisasikan statistik pertanian hortikultura yang nanti biasa kita sebut SPH. Kemudian bagaimana cara untuk melaporkannya, kemudian bagaimana cara untuk menjadikan SPH ini sebagai eviden di dalam kinerja Bapak Ibu semua. Kemudian kami juga akan review sedikit terkait dengan apa itu statistik pertanian hortikultura. Nah, mohon izin Bapak Ibu, Mbak Feby, Pak Pito, nanti ada 4 hal penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, apa itu SPH? Kemudian bagaimana sih proses bisnisnya di tahun 2026 ini? Kemudian kami juga akan sampaikan bagaimana cara input data melalui KWSPH. Dan yang paling penting nih Mbak Feby, kami akan sampaikan bagaimana mendownload si pedas untuk upload eviden personalnya Bapak Ibu penyuluh seluruh Indonesia seperti itu. Karena ini kita sudah harus mengupload eviden untuk Januari ya, sehingga kami perlu melakukan sosialisasi ini sehingga Bapak Ibu penyuluh pertanian seluruh Indonesia sudah bisa memahami bagaimana menjadikan SPH ini sebagai eviden di dalam personal seperti itu. Nah, ini sekilas apa itu SPH. Nah, dari namanya, SPH itu adalah statistik pertanian hortikultura. Panjangannya itu ya. Nah, SPH itu merupakan kegiatan statistik sektoral dalam rangka pengelolaan data hortikultura meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data hortikultura. Ini sangat penting. Kenapa? Karena data SPH ini kita pergunakan sebagai dasar perhitungan PDB. Jadi Mbak Feby, Pak Pito, kalau nggak ada data SPH ini, PDB Horti juga nggak akan ada. Seperti itu. Karena memang dasar perhitungannya PDB Hortikultura adalah dengan menggunakan data SPH ini. Kemudian selain itu juga kita menggunakan data SPH ini baik untuk pusat maupun daerah sebagai indikator capaian kinerja. Jadi kalau untuk Kementan, itu sebagai indikator kinerja kita di Jen Horti dan Kementan. Kemudian Bapak Ibu di Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan Provinsi juga menjadikan data SPH ini sebagai indikator capaian kinerjanya. Di samping itu juga untuk sebagai pengambilan kebijakan seperti itu. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu. Jadi kenapa data SPH ini penting, harus hadir dan mengalir secara periodik sehingga kita bisa terus menghadirkan data PDB, bisa terus mengukur capaian kinerja di Jen Horti seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk cakupan wilayahnya adalah kami mendata data statistik pertanian hortikultura itu untuk seluruh kecamatan di Indonesia. Jadi kenapa yang ditugaskan adalah penyuluh? Karena memang based on data kita, pengumpulan data kita adalah seluruh wilayah kecamatan. Jadi semua kabupaten, kota, provinsi, dan seluruh kecamatan itu kita data. Nah, kemudian untuk formulirnya kita ada 4, jadi ada formulir SBS. SBS itu sayur buah semusim, kemudian BST itu buah sayur tahunan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Jadi nanti formulir ini yang harus dilaporkan oleh Bapak Ibu penyuluh pertanian seluruh Indonesia berdasarkan wilayah kecamatan masing-masing. Lanjut. Nah, pengumpulan data SPH ini merupakan pendataan dengan pendekatan wilayah yang secara lengkap dengan unit terkecil kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu penyuluh di kecamatan bisa mendapatkan atau mengisi formulir data SPH itu bisa dari informasi dari petani, kemudian dari penyuluh, kemudian dari desa, perusahaan, dan sumber-sumber lain. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini periodenya Bapak Ibu. Nah, untuk SBS itu periodenya bulanan. Jadi Bapak Ibu untuk SBS bulanan, BST, TBFTH itu triwulanan. Jadi untuk data hortikultura ini tidak setiap hari dilaporkan. Untuk SBS hanya sebulan sekali, BST, TBFTH hanya tiap triwulan. Jadi setahun hanya 4 kali, seperti itu.
Kami periodenya hanya bulanan dan triwulanan. Lanjut. Nah, untuk pelaporannya, periode pelaporannya itu untuk SBS bulanan itu dilaporkan tanggal 5 setelah bulan data berakhir. Kemudian untuk yang triwulanan itu tanggal 5 setelah triwulan data berakhir. Jadi misalnya seperti ini nih, kita di bulan Februari ini ya Mbak Febi ya. Jadi ini kalau bulan Februari berarti yang dilaporkan adalah data SPH Januari di wilayah kecamatannya untuk SBS seperti itu. Lanjut. Nah, ini formulirnya. Ini untuk formulir SBS. Nah, ini diisi sesuai dengan kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Memang komoditasnya kita state ada beberapa komoditas di sini, namun tidak harus diisi semua. Isikan sesuai dengan kondisi wilayah di kecamatan masing-masing. Lanjut, ini SBS, kemudian ada BST, triwulanan, tanaman biofarmaka juga triwulanan, kemudian tanaman hias juga triwulanan. Nah, untuk cara pengisian formulir-formulir ini nanti bisa di-download pada aplikasi Sipedas. Jadi di sana sudah kami sediakan tutorial bagaimana cara pengisiannya untuk formulir-formulir ini. Kemudian sudah kami siapkan juga videonya sehingga Bapak Ibu bisa memahami konsep definisi, bisa memahami rule validasi antar kolom dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Sipedas untuk validasi rule antar kolom ke konsistenan antar kolom, itu Bapak Ibu sudah tidak perlu menghitung Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dimasukkan datanya, di double klik untuk luas tanaman akhir bulan yang lalu, itu otomatis langsung mengambil dari data yang dilaporkan untuk luas tanaman akhir bulan yang lalu, seperti itu.